Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Lanslavian dengan NIM 114240244. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tesalonika Martina dengan NIM 114244058. Perkenalkan, saya Albert Rodiko Karyadi dengan NIM 119244004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azfa Aulia dengan NIM 1142404 dari jurusan Rekayasa Pertanian. Saya Roydari Batu Zafira dengan NIM 119244048. Perkenalkan, nama saya Revelin Gustaviani dengan NIM 119244044. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan yang kami buat. Di sini jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis dan juga besar yang sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta perekonomian masyarakat. Namun di samping itu, jagung juga memiliki hambatan atau kendala dalam proses produksinya, yaitu adanya organisme pengganggu tanaman seperti OPT, terutama seperti hama dan juga penyakit yang dapat mengganggu produktivitas produksi jagung itu sendiri. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa keduanya antara hama dan juga produktivitas jagung memiliki korelasi yang berhubungan, sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembuatan atau pengolahan data ini, yaitu untuk menentukan dan memvisualisasikan data luas serangan OPT, terutama pada tanaman jagung, terutama pada tahun 2018 hingga 2022 untuk memahami karakteristiknya dan juga pola distribusi variabelnya. Yang kedua, menentukan hubungan antar variabel menggunakan statistik deskriptif dan juga korelasi. Yang ketiga, menentukan model regresi untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel dan data. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu untuk memahami karakteristik dan juga pola distribusi variabel dengan visualisasi data luas serangan OPT utama pada tanaman jagung di tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, untuk menemukan hubungan antar variabel menggunakan statistik deskriptif dan juga korelasi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel dengan model regresi terkait dengan tren musim. Selanjutnya saya akan menjelaskan data dan file dengan berjudul luas serangan OPT utama pada tanaman jagung tahun 2018 sampai 2022. Merekam informasi mengenai serangan berbagai jenis organisme pengganggu tumbuhan yang disingkat OPT pada tanaman jagung di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan utama pengumpulan data ini adalah untuk memetakan tingkat kerusakan akibat serangan OPT, mengidentifikasi jenis hama yang paling dominan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan pengendalian hama terpadu yang disingkat PHT di sektor jagung. Data ini bersifat kuantitatif, rasio untuk luas serangan dalam satuan hektar. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa ulat geranyak fungiverda memiliki serangan tertinggi dengan maksimum 114.608 hektar. Data ini dianalisis menggunakan rumus-rumus dasar dalam Excel seperti Min, Max, Avengers, Account, dan STDFS. Hasil analisis ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengendalian hama jagung di Indonesia secara nasional. Saya akan menjelaskan statistik dari data luas serangan OPT pada tanaman jagung di Indonesia tahun 2018 hingga 2022. Dalam data, kategori lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahan yang mengalami puso atau gagal panen total dan lahan yang hanya mengalami serangan hama. Berdasarkan data, rata-rata lahan yang mengalami puso seluas 11 hektar dan yang hanya terkena hama ialah 2.459 hektar. Berdasarkan perhitungan standar deviasi, disimpulkan bahwa tingkat variasi OPT pada lahan yang terkena hama sangat besar, namun nilai OPT di beberapa titik sangat tinggi dan titik lain sangat rendah. Di sisi lain, variasi OPT pada lahan yang mengalami puso relatif kecil, yaitu tidak terlalu bervariasi. Selain itu, melalui perhitungan persentil disimpulkan bahwa data menyebar luas dan condong ke arah kanan karena nilai maksimum yang sangat tinggi. Pada visualisasi, di sini ada dua grafik. Pada gambar 2.1 ada bar chart, dan pada gambar 2.2 ada kolom chart yang isi datanya sama, itu tentang perbandingan kategori total output terkena pada setiap provinsi 2018. Nah, untuk pembuatan chartnya sendiri, di sini dengan blok semua data yang diinginkan dari provinsi di tahun 2018, kemudian di sini bisa blok di total OPT yang terkena sampai tahun 2018 seperti ini. Kemudian dipilih untuk yang kolom pilih yang 11 ini, dan untuk yang bar dipilih yang 11 ini. Jadi seperti itu. Nah, dari kedua chart tersebut didapatkan bahwa di sini bisa dilihat bahwa jumlah provinsinya tidak sampai 34 seperti pada tabel dataset. Nah, sehingga di sini ada pemberian informasi yang kurang. Nah, hal ini didapatkan dari
pengolahan yang ada pada spreadsheet Excel itu sendiri. Di mana spreadsheet itu membuat grafik dengan melengkap satu provinsi sehingga tidak lengkap seperti yang seharusnya ada di dataset seperti itu. Nah, tapi dari kedua grafik ini bisa dilihat bahwa distribusi data per provinsi itu berbeda-beda, ada yang sangat rendah dan yang sangat tinggi. Nah, di sini untuk data yang berwarna biru ini itu menunjukkan data dengan nilai tertinggi di antara data-data yang lain. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada gambar 2.2 dan gambar 2.4, 2.3, gambar 2.3 dan gambar 2.4 itu line chart dan area chart yang isinya sama tentang penampilan perubahan terhadap waktu dari total output terkena tahun 2018 hingga 2022. Nah, dari kedua gambar ini bisa didapatkan informasi bahwa ada tren naik yang cukup kuat di mana di tahun 2020 adalah puncak tertinggi. Nah, jika ingin diprediksi untuk di tahun 2023, jika tren ini terus berlanjut, bisa saja di tahun 2023 ini mengalami kenaikan yang mirip dengan 2021 sampai dengan 2022 yang cenderung stabil, tapi tidak mencapai puncak. Nah, untuk mendapatkan data ini, bisa dilihat di sini ada perubahan waktu OPT dan tahunnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada gambar 2.5 dan gambar 2.6, ada tree map dan sunburst yang isi datanya sama, itu tentang penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian sebaran total OPT terkena seluruh provinsi 2018. Dan dari kedua data ini bisa dilihat bahwa dengan blok yang lebih besar atau segmen yang lebih besar itu merupakan wilayah yang paling banyak terdampak organisme perusak di sini seperti Sulawesi Barat, di sini juga Sulawesi Barat. Nah, wilayah-wilayah ini perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif untuk mengurangi dari dampak dari organisme perusak ini. Nah, untuk mendapatkan kedua data ini untuk mendapatkan kedua data ini kita blok untuk provinsi dari seluruh tahun 2018 saja, kemudian kita blok di total output terkena. Yang sebelah sini, itu lalu sampai akhir 2018, lalu pilih yang tree map dan sunburst, seperti itu. Lalu nanti akan muncul hasilnya. Nah, untuk yang keempat, untuk yang terakhir, di sini ada gambar 2.7 dan gambar 2.8 tentang scatter plot dan box plot mengenai plotting relationship terkena penggerak tongkol dan terkena penggerak batang 2018. Kita akan melihat hubungannya. Nah, untuk di sini dari kedua gambar ini didapatkan hubungan bahwa ada kecenderungan semakin tinggi luas area yang terkena penggerak tongkol di dalam hektar ini, juga semakin tinggi juga luas area yang terkena penggerak batang dalam hektar. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ada hubungan positif, tetapi tidak linear kuat. Seperti ada penyebaran yang tidak merata di bagian atas, yang sama seperti ini di bagian sini. Nah, untuk mendapatkan kedua data ini, bisa di blok untuk bagian penggerek tongkol seperti yang ini, yang seluruh tahun 2018, dan penggerek batang terkenal di seluruh tahun 2018 juga, sehingga didapatkan nanti bisa dipencet bagian scatter plot yang ini untuk mendapatkan grafik scatter plot seperti itu. Begitu pula dengan misalnya yang box plot bisa dipencet yang box and square. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai korelasi yang terdapat pada data yang telah disajikan. Yang pertama adalah korelasi antara pengerek tongkol dan juga pengerek batang. Korelasi yang ditunjukkan antara hama pengerek tongkol dan juga hama pengerek batang cenderung tinggi, terhubung antara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dan apabila suatu provinsi memiliki atau diserang hama pengerek tongkol, maka tidak jarang bahwa mereka juga akan diserang oleh hama pengerek batang. Hal ini dapat didukung oleh literatur yang menyatakan bahwa memang hama pengerek tongkol dan juga hama pengerek batang merupakan salah satu jenis hama yang sangat sering ditemukan pada tumbuhan jagung. Selanjutnya ada korelasi antara ulat grayap frugiperda dan juga total output. Total output sendiri artinya adalah total organisme pengganggu tanaman atau jumlah keseluruhan luas yang diserang oleh organisme pengganggu tanaman, disebut juga sebagai OPT, dalam suatu periode pengamatan. Variasi dari ulat grayap frugiperda dan juga total output dapat dihitung melalui rumus yang telah disajikan di layar.
Hasil menunjukkan bahwa sekitar 95,8% variasi dari total output dikontribusikan oleh ulat gerai frugiperda, yang menunjukkan bahwa jika terdapat fluktuasi terdapat ulat gerai frugiperda, maka total output pun akan terpengaruh secara keseluruhan. Yang ketiga, ada ulat gerayak litura dan juga total output. Ulat gerayak litura menjadi kontributor kuat kedua setelah ulat gerai frugiperda untuk total serangan atau disebut juga sebagai output. Dan yang terakhir ada tikus dan ulat gerai frugiperda. Serangan tikus dan ulat gerai frugiperda menunjukkan keterkaitan yang cukup kuat antara sesama hama atau sesama variabel satu sama lain. Hal ini menandakan adanya niche overlap pada lahan yang sama. Niche overlap sendiri memiliki pengertian ketika dua spesies berbagi kebutuhan lingkungan yang sama, baik karena iklim, vegetasi, ataupun sumber pakan, sehingga mereka sering dijumpai dalam satu habitat. Hal ini sama seperti pada poin pertama, dapat didukung oleh literatur yang menunjukkan kesamaan ciri lingkungan yang dimiliki oleh hama tikus dan juga ulat gerayak frugiperda. Berdasarkan predictive analytics menggunakan regresi, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, yaitu ulat gerayak frugiperida, dan variabel independen, yaitu total output atau organisme pengganggu tanaman, dengan range waktu 2018 hingga 2022. Lalu, berdasarkan hasil data analisis regresi Excel, didapatkan variansi sebesar 0,98 yang menandakan garis regresi baik karena semakin cocok dengan data. Hal ini juga didukung dengan p-value dan significance F yang lebih kecil dari 0,05. Lalu menggunakan rumus berikut, untuk rumus konstanta dan koefisien B, didapatkan konstanta A sebesar 20.727,709 dan koefisien B 1,19627. Dan menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1X1, dan misal jika jumlah tanaman yang mengalami kerusakan oleh UG frugiperida adalah sebesar 50.000, maka Y sama dengan 80.000 dengan 80.528 menurut rumus di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan data cleansing yang kami lakukan. Pada proses pembersihan data ini, ternyata terdapat banyak data yang kosong, sehingga harus dibersihkan. Pertama pada header, ada atributnya dan juga P pada setiap atribut sama sehingga tidak memiliki nama yang unik yang akan membuat data sulit untuk diidentifikasi dan juga dibedakan. Terjadi juga kekotoran data, yaitu data kosong pada masing-masing kolom T dan P pada penggerak tongkol, penggerak batang, gelitura, frugiperda, lalat bibit, bulai, tikus, dan pada total output. Selanjutnya kami menghitung persentase kekotoran data dan mendapatkan total kekotoran data keseluruhan adalah 89,12% sebulatan. Kekotoran data ini dapat dibersihkan dengan cara mengganti nilai yang hilang atau yang kosong dengan rata-rata dari tiap atribut, sehingga data tidak hilang dan diganti dengan rata-rata agar tidak kehilangan banyak data yang harus dihapus dalam satu baris, sedangkan kolom yang bernilai masih dibutuhkan dalam data.